Pernah bolos nggak sih? Jujur aja lah. Bolos Bolos kuliah gitu, bolos. bolos kuliah ya. Bolos kuliah sih nggak pernah. Nggak pernah. Ah, terlalu rajin nggak sih? Pernah lah sekali gitu. Nggak pernah. Nggak ada celahnya nih. Gimana sih tipsnya biar kita nggak jebol gitu? Iya maksudnya kan. Halo guys, apa kabar semuanya sahabat TikTok dimanapun kalian berada? Ya, jadi kita syuting hari ini tetap so must go on walaupun sendiri. Yang penting hatinya udah nggak sendiri sekarang. Oke. Nah kali ini kita akan mengundang salah satu bintang tamu nih, yang kaula muda laki-laki kayaknya akan nanti terpesona kayaknya ya. Kita akan mengundang alumni kampus Politeknik LP3 Pekanbaru yang saat ini sudah bekerja, angkatan tahun 2018. Nanti kita akan tanya-tanya nih bagi teman-teman yang penasaran sama gimana sih dunia kerja dan bagaimana sih sistem kuliah di LP3 kok bisa ditempatkan kerja. Nih kita langsung undang aja ya. Walaupun sendiri nggak apa-apa, kita temenin sama yang cakep-cakep hari ini, oke? Ya, oke, baik teman-teman, langsung saja masih bersama saya di konten yang sama, Nei, sang pemuda harapan bangsa di program TikTok. Tiba-tiba talk show. Oke, baiklah, seperti janji saya sebelumnya tadi, kita langsung aja deh, kita panggil bintang tamunya. Ini dia, Sheila Nurul Huda. Oke, selamat datang Sheila, silakan duduk. Oke, Sheila, apa kabarnya nih? Oh ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Kalau nggak baik kan berarti lagi di rumah sakit ya biasanya kan. Nggak di sini dong ya. Oke. Jadi sebelumnya nih Sheila, sebenarnya kan kita nih berdua nih sebenarnya ada co-hostnya. Cuman hari ini berhalangan hadir. Jadi nanti kalau misal agak kaku-kaku dikit ya mohon dimaklumin ya kan. Oke, penonton ya. Nah, ini dia Kak Sheila Nurul Huda, alumni LP3 Pekanbaru angkatan 2018 benar ya? Benar, 2018. Nah, kita mau tanya-tanya aja nih seputar Kak Sheila kenapa memilih di sini sampai Kak Sheila kerja dan akhirnya mau lanjut S1 ya rencananya. Ya, lagi lanjut S1 proses. Oh, lagi lanjut sekarang. Oke. Baiklah, Kak Sheila sendiri ini alumni sekolah mana nih Kak Sheila? Kalau boleh tahu nih, kita mundur dulu sedikit. Oh, berarti dari SMA ya? SMA. Oke. Dari SMA saya dari SMA Negeri 2 Tapung. SMA dulu di Tapung. Ya. Jurusannya IPA. Oh, dulunya IPA. Iya, dulunya IPA. Berarti anak baik-baik dong kalau IPA ya. Sering ke BK nggak Kak? Oh enggak, kebetulan kan nggak orang Pekanbaru ya. Oke. Ya, jadi ya mainnya di rumah sekolah. Rumah sekolah aja. Tapi kalau kuliah termasuk kupu-kupu nggak? Kuliah pulang gitu. Mungkin sedikit termasuk Ya. Tapi organisasi ikut dong. Oke, ikut. Oke, ikut ya. Nah, itu dia Kak Sheila, ternyata SMA 2 Tapung ya. Iya. Kalau usut punya usut nih katanya adiknya di sini juga. Iya, benar. Semester berapa, Kak? Lanjut semester 3 ini. Lanjut semester 3. Oke. Iya. Oh, berarti masih kuliah adiknya di sini nih. Iya, adik. Ikutin kakaknya. Karena langsung kerja berarti Kak kemarin ya? Iya, alhamdulillah langsung kerja. Di semester berapa tuh Kak kerjanya kemarin ditempatin? Untuk proses kerjanya itu di semester 4. Tapi kan sebelum itu ada namanya magang kerja ya. Jadi itu di semester 3. Semester 3 akhir itu udah magang kerja. Iya, di sana kan ada sistemnya 3 bulan magang, habis itu di training. Baru diangkat jadi karyawan. Oke, tetap ada training dulu. Iya, tetap ada. Berarti sekarang udah karyawan apa nih? Karyawan kontrak, karyawan tetap? Masih kontrak sih. Masih kontrak iya. ya, semoga Doain kita doakan aja. tetap ya kan. Udah berapa lama nih Kak di perusahaan Summerville? Oh, untuk di Summerville-nya sendiri baru jalan 2 tahun. Oh, baru tuh ya, lumayan loh, lama ya. Iya. Saya di sini aja baru loh, Kak, setahun mau jalan 2 tahun. Iya. Udah 2 tahun? Udah 2 tahun. Sebelumnya ditempatin di sana kah atau sebelumnya ada lagi? Sebelumnya di unit namanya. Sebelumnya Oke, di unit unit. di PT Makli Marsar. Itu di bidang perhotelan. Setelah itu COVID ya. Ada pengurangan karyawan dan saya alhamdulillahnya ditarik ke
ke pusatnya. Ya. Ini kenapa nih Pak, di pusatnya nih? Pertanyaan dong. Kenapa yang lain pengurangan dia nggak malah ditarik? Ini kan berarti skillnya oke berarti ya. Jurusan akuntansi kan? Iya. Berarti sekarang kerja di perusahaan tersebut bagian Sekarang jadi accounting pajak. akunting pajak. Ya, jadi akunting pajak. Laporan keuangan Ya. dan laporan pajak. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Berarti terbukti loh Kak Sela ini alumni yang bisa mencuri perhatian HRD atau pemimpin perusahaan lah berarti ya. Jadi saat orang pengurangan dia malah ditarik, itu kan hal yang luar biasa tuh, jarang-jarang kita temui kan. Kalau kita biasanya perusahaan biasa mikir-mikir kan, berarti kan ada something spesial berarti. Skillnya oke berarti. Udah 2 tahun, gimana nih Kak rasanya bekerja nih? Usia sekarang berapa? Mohon maaf nih kalau boleh dikasih tahu. Dikasih tahu ya. Umurnya sekarang 22 tahun. 22 tahun. Iya. Sudah bekerja selama 2 tahun. Oke, rencana nikah kapan tuh Kak kira-kira? Rencana nikah. Jadi rencana nikah ya kapan ditemukan sama jodohnya aja. Nggak ada waktu kapan yang- ditemukan sama jodoh? Ya. Kalau biasanya kan kalau di usia 22 nih, kalau cewek ini kan biasanya orang tua atau saudara lah, sepupu lah ya, tante, om. Kapan nih? Nah, Ada nggak sih pasti Kak ada. rasa kayak gitu? Pasti ada. Pasti ada. Apalagi kakak-kakak sebelumnya kan ya ada yang cepat nikah gitu. Oh, Jadi kan gitu. sebagai tolak ukur ya. Tolak ukur, di, oke. di keluarga. Kenapa umur sekarang belum ada gitu. Tapi ya gimana ya, prinsipnya jodoh itu kan datang di waktu yang tepat. Oke. Nggak bisa dipaksa juga ya Betul, kan. betul, Nggak bisa teman udah nih kita juga harus gitu kan, ya nggak mungkin. Nggak mungkin, iya benar-benar. Iya benar-benar. Jadi sekarang fokusnya ke karir dulu berarti. Ya. Luar biasa ya, udah usia 22 tahun sudah bekerja, penghasilannya udah oke, udah ada ya kayak beli skincare sendiri. Tuh teman-teman, kurang apa coba beli skincare sendiri? Apalagi Kak, jajan Sendiri. sendiri, bahkan ngasih orang tua kan? Ya, alhamdulillah. Adiknya kesini kasih jajan. Ya. Iya tuh, luar biasa loh teman-teman, di usia 20, berarti kerja kemarin 20 dong? Oh ya, 19 masuk 20. Ih, di usia 19 masuk 20, bayangin kalian Kak Sialanya udah kerja. Nah inilah kurang lebihnya teman-teman kita nih, mahasiswa kita, kurang lebih banyaknya sama nih. Jadi mereka merasakan di usia muda sudah mendapatkan uang. Itu ya dampaknya ya Kak ya. Nah itu gimana Kak rasanya kuliah di Politeknik LP3 Pekanbaru nih? Ya, pertama bersyukur ya diarahkan ke sini. Oke. Jalannya untuk jenjang karir. Yang awalnya sebenarnya kayak kita kan nggak saya sendiri kan nggak begitu tahu. Yang dulunya tahu kan SMA itu universitas yang Betul, besar gitu ya. betul, oke. Yang kita capai pun maksudnya belum terarah gitu. Jadi masuk ke sini ya mindsetnya berputar 180 derajat berputar dari yang sebelumnya ya yang pokoknya S1 aja gitu. Nggak mikir nanti kerja apa, nanti gimana lagi ke depannya, nggak ada. Tapi setelah masuk di sini ya gambaran itu diberikan. Kita lanjut D2 dulu ya di sini. Setelah D2 kita kerja dulu ya. Setelah itu kita bisa keuangannya mandiri gitu ya. Disuruh kerja dulu, nanti D3 S1-nya lanjut sendiri. Ya alhamdulillah itu yang saya rasakan gitu. Luar biasa ya kan. Tepuk tangan dong, nggak ada penonton nih ya hari ini. Jadi emang merasakan sendiri ya, sama lah, kita sama-sama alumni ya kan, merasakan hal yang sama. Jadi dampak positifnya terasa. Berarti penempatan kerjanya benar-benar ditempatkan. Kemarin nih bocoran aja nih Kak, berapa kali sih ditempatin? Berapa Bisa kali misalkan kalau biasa nih kalau di LP3 ini kan menempatkan mahasiswa sampai dia benar-benar kerja. Berapa kali sih kegagalan interview itu, berapa kali? Kegagalan. Atau sekali ini langsung masuk gitu? Oh, ada sekali sih. Sekali. Hanya ya. sekali? Iya, sekali. Oh, luar biasa, hanya sekali gagal interview. Iya. Itu gimana sih pengalaman pertama interview waktu itu? Yang pertamanya ya kita tahu ya, kalau di LP3I kan penempatannya itu 5 besar dulu. Oke, jadi di 5 besar itu ya kami berlima untuk pertama kalinya juga interview itu. Jadi di situ ada 3 yang dipilih. 3 yang dipilih ini yang pertama dipanggil tuh saya untuk interview kedua. Tapi di sana ya karena mungkin kebijakan di sana saya nggak cocok, jadi saya berhenti di
wawancara pertama, oke. interview pertama. Setelah itu 2-nya lagi dipanggil. Mm-mm. Kami buat eksperimen berdua, Oke. bertiga. Coba nih yang satu iyain sampai tahap kedua. Tahap 3-nya ada apa gitu. Oke. Yang kedua juga kasih tahu nih ke saya, kayaknya nggak cocok nih di sini. Wow. Ada lagi kan satu lagi, yang satu dia yang lulus di sana dan hampir 7 bulan ya kerja di sana gitu. Oh gitu. Jadi emang eksperimen ya. Iya. Jadi bertiga tuh kong kali kong lah bahasanya kan. Oh gimana sih Coba. sensasinya setelah itu apa gitu. Apa sih ini Oke. di sana? Jadi bertahan temannya yang satu berarti bertahan di sana saat ini. Iya. Sampai saat ini. Oh enggak, cuma 7 bulan. Oh 7 bulan. Berarti masa ini ya berarti ya apa? Pelatihan ya, apa? Training ya. Iya. Oke. Oh gitu ya. Itu teman-teman nih salah satu tips nih. Jadi kalau teman-teman nih teman-teman ada mahasiswa kita nih kalau ditempatkan kerja, kan kalian tuh biasanya 5 atau 4 orang tuh kan dikasih. ya, 4 Jadi orang. kalian itu bikin grup lah. Sensasinya gimana? Jadi pengalaman tuh sebenarnya pengalaman ya Iya, kan? pengalamannya sih. Deg-degannya Iya. gimana Iya. menghadapin HRD, terus kita uji kompetensi ada juga Iya. ya. Uji kompetensi Psikotes. juga teman-teman. Nah, ini pengalaman. Makanya teman-teman kalau yang ditempatkan kerja sama si NP, mau aja dulu pengalaman. Karena pengalaman deg-degan ditanya interview tuh wah, gimana rasanya tuh kalian rasakan gitu. Jadi walaupun nanti yang ini gagal, kita bisa coba lagi. Jadi lama-lama akan tahu ya kan. Itu dia luar biasa. Masih berteman nggak sama yang 3 tuh? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah, berarti sahabat kayaknya nih, bestie kayaknya ya. Oke. Nah, sekarang lanjut S1 berarti Iya, ya. lagi proses S1. Semester berapa sekarang, Kak? Itu udah semester akhir. Semester akhir ya? Skripsi lah ya, berarti lagi ya. skripsi. Nanti mau lanjut S2 atau gimana? Oh, kalau ada rezeki insya Allah. Ada rezeki, insya Allah luar biasa ya. Kita semangatin nih. Oke, luar biasa ya. Sampai saya nggak tahu lagi mau ngomong apa ini. Nanti kalau penonton, kalau ada yang mau tanya boleh ya. Speechless ya. Ya speechless, luar biasa gitu. Hanya sekali penempatan. Oke. Nah, gimana sih Kak kuliah di sini tuh? Rasanya gimana sih kuliah di LP3I? Dari awal ya. Nggak dari sistem udah masuk nih, gimana atmosfer yang terjadi di LP3 ini? Yang tadi kan kita mengira kita taunya universitas ya kan, SMA tuh kan ego-egonya ikut ini nggak sih Kak, SN gitu waktu? Iya ada. Ikut, memang belum jodohnya. Sempat lulus juga. Tuh. Cuman ada ya udah ada ini ya apa namanya contohnya yang berhasil di sini. Oke. Jadi keluarga kayak itu berhasil loh gitu di sana. Kita coba di sana gitu. Oke. Ternyata coba akhirnya ya. mau terbukti berarti ya, jadi nggak bohong. Penontonnya nggak ada nih. Tanya berapa kali berpikir mau berhenti kuliah ada enggak? Oh iya benar nih. Penuh tekanan nggak sih di LP3 sampai berpikiran mau keluar gitu, ada nggak sih? Ya jujur ya pertama kali ya. Basicnya kan IPA ya. Oke. IPA kan nggak ada akuntansinya sama sekali. Walaupun Oke. memang ada hitungan. Jadi di semester pertama itu kayak bentrok. Debit nih apa ya? Kreditnya apa ya? Dia berpikir kayak mau keluar ini udah banyak loh yang diperjuangin sampai titik ini. Jadi ya udah akhirnya cari teman yang satu kosnya memang anak accounting. Oke. 3 orang, kami berempat kan. 3-3-nya anak accounting. Oke. SMK semua SMK. kan. Jadi di situ wadahnya belajar, pulang kampus, pergi ke kamar mereka belajar gitu. Karena kan ya pasti ketinggalan ya, karena memang nggak ada basic akuntansi sama sekali. Kalau anak SMK ada basicnya kan. Iya. Jadi di situ pacuannya. Oke. Sangat berjuang keras ya Iya ternyata benar. ya. Nah gini juga salah satu fakta ya teman-teman ya. Jurusan apapun ketika kalian SMA atau SMK, masuk LP3I ketika kalian pengen ngambil jurusan yang bukan linear, sangat bisa sekali. Karena pelajarannya dari nol, benar kayak dari nol. Dan apa nih? Dan Lanjut kembali dulu. ke kita sih maksudnya, kembali ke kitanya. Kalau misalnya kita memang mau, ya konsisten gitu, kejar sampai dapat. Kalau kalau saya sih gitu ya. Ya, keren sih berarti Kayak IPK-nya. kita ya. Iya, IPK-nya kayaknya nih udah kebayang sama saya nih kayaknya ya berapa ya? 3,5 kayak lebih kayak ke atas kayaknya. Komlot kayaknya ya. Iya, komlot kemarin. Benar nggak itu Miss? Yang tapi di atas 3,5 3,5 kan? Wih, luar biasa. Ini ya teman-teman ya, tips and trick. Tips and trick. Febriza. Febi. Oh iya Febri. Iya. Febri. Temannya. Oh
yang Ini itu memang 3,9 itu. IPK-nya. IPK terakhir. Oh, IPK terakhir. Saya 38 kan? Terakhir. 389, Iya iya. kan 389. Wih, Tuh. berapa besar tuh? 2 besar tuh. 3 besar. Tiga Tiga besar ya, luar biasa. Nah, ini kan kadang-kadang nih teman-teman kita tuh adik-adik kelas kita nih, ketika di SMA mereka jurusannya IPA. Tadi kan Kak Sela nggak ada basic sama sekali. Kenapa sih milih jurusannya itu KA kemarin? Mikirnya gini aja kemarin. Kan awal pertama kali pengen kerja di bank. Karena kan di sini ada penempatan kerja kan. Betul. Jadi pas ada apa ya namanya? Apa? Yang Apa dosen yang ke rumah apa sih Oh, namanya? praktisi. Visit. Dosen apa nih maksudnya? Iya. Kemana nih arah kita kemana nih? Dosen yang ke rumah yang Iya, dosen yang Iya. company visit. Enggak. Home visit. Presenter. Iya, Oh, home presenter. visit. Oh, presenter datang ke rumah. Iya. Oke. Jadi itu kebetulan Mister siapa ya namanya? Udah lupa. Bisa Jimmy kan? Mister Yur Mr. ya, Yur. sama Mister Jimmy. Jadi saya sendiri bilang saya mau nanti setelah kuliah di sini saya mau kerja di bank gitu. Jadi jurusan yang bagus tuh yang mana ya, yang cocok tuh yang Oke. mana. Terus misternya tanya basicnya apa? Saya dari IPA, Mister. Oh, berarti IPA kan hitung-hitungan ya. Kalau yang mendekati sih akuntansi, mungkin pasti ada perbedaan. Tapi di situ ya kita belajar lagi. Ya itu sebagai ini ya acuan ya. Acuan. Mau ke akuntansi. Oh, di situ ada hitung-hitungan. Cuman itu aja. Cuman karena Emang ada suka hitung-hitungan? Ya, Ah, kebetulan ya suka wajar lah ya. hitung-hitungan. Ya kan, wajar ya. Suka hitung-hitungan. Kenapa kemarin pilihnya IPA? Kenapa nggak IPS? Kebetulan kalau di SMA itu penentuan jurusan IPA IPS-nya itu kan dari nilai. Oke. Jadi ya mau nggak mau nggak bisa dirubah gitu. Oke, anak IPA pun luar biasa anak IPA nih, ya kan? Di sana di sekolah ada BK berarti kan? Ada. Sering masuk ke BK nggak? Oh, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah, anak baik-baik ya kan? Nggak pernah. Wah, kita tanya tuh. Mata kuliah favoritnya apa sih? Oh gitu ya, mata kuliah favorit boleh deh akuntansi ini mata kuliah terfavorit. Akuntansi kayaknya semuanya menakutkan gitu. Iya bener ya. Banyak dong yang bagus. Mata kuliah yang paling disukai apa? Mata kuliah yang paling disukai di accounting itu teks ya, pajak. Pajak. Wow. Dan ya Ya terus. karena kan memang kembali lagi ya basicnya kan nggak ada accounting gitu Ya. ya. Jadi memang ya kalau bisa pilih ya mending ke pajaknya karena kan di pajak memang mulai dari nol semuanya gitu. Walaupun dia dari SMK, Oke, betul. dia kan nggak Belajar. belajar pajak gitu. Jadi sama-sama dari nol semuanya. Ya itu sih yang lebih Jadi tidak menakutkan. ya nggak menakutkan. Jadi teman-teman tidak menakutkan pajak itu teman-teman. Ya, makanya. Nah kalau kalian masih bingung lagi jurusan apa nanti tenang kita ada tes minat bakat. Ya. Nah itu kan akan ketahuan kalian jurusan cocoknya Mau apa. Karena biasanya anak SMK atau anak IPA tuh jurusannya kan ditentu sama nilai itu Iya. atau ya ini kosong udah ini aja gitu kan. Jadi kadang kalau kita ke sekolah itu kadang mereka itu apalagi anak SMK nih pas kita tanya kalian apa namanya terpaksa nggak masuk jurusan ini? Iya angkat tangan semuanya. Iya. Kasihan kan makanya kalau di kita antisipasinya kan ada tes minat bakat tadi. Jadi biar nggak salah jurusan. Itu solusinya teman-teman. Oke luar biasa ya. Bolehlah silakan. Belum ditanya. Iya silakan. Jadi Kak Sela, peraturan yang ada di LP3 ini gimana? Jadi tekanan kah dari diri sendiri kayak disiplin, pakaian, semua yang ada peraturannya lah. Kalau telat masuk, semua yang diberikan itu gimana? Jadi beban nggak untuk diri sendiri? Terpakai nggak di saat kita nanti waktu kerja? Gitu. Yang diberikan sama kampus Mister Betul, setelah betul. peraturan. Untuk peraturan di LP3I sendiri ya mungkin kalau awal karena di SMA kan nggak ada peraturan yang ada di sini ya yang kayak di sini gitu. Ya awal kita berubah dari nggak baik ke baik itu kan pasti berat, pasti ada prosesnya. Untuk awal-awal ya mungkin berat gitu karena itu kan bukan habit kita sebelumnya harus bangun jam segini, harus mandi jam segini, siap-siap jam segini. Tapi kan lama-kelamaan itu jadi habit dan itu bawa dampak positif di hidup kita. Jadi ya yang saya rasakan positif di hidup saya, di diri saya ya setelah menjalaninya nggak berat sih karena dari nggak baik ke baik itu ya memang harus butuh proses. Betul. Jadi ya jalanin aja gitu selagi kita kan udah bisa nentuin yang buruk yang baik ya kalau itu masih baik ya jalanin aja gitu Ya namanya kayak proses dewasa lah ya. ya
Ya, namanya kalau di institusi itu kan setiap institusi pasti berbeda-beda dong, ya kan, dengan kedisiplinannya, ya kan, peraturan masing-masing. Nah, jadi itu bukan hal yang memberatkan, tapi menjadikan kita terus berbentuk ini proses dewasa. Sekarang nih kan kita penerima mahasiswa baru. Ada nggak buat teman-teman nih Pesannya ya. untuk mahasiswa kita, teman-teman kita, juniornya? Ya. Untuk junior ya, adik-adik yang masih kuliah di sini, masih proses pendidikan di sini, pesan kakak satu sih. Tujuan pertama masuk ke sini tuh apa? Jadi pegang itu sampai selesai. Tujuannya apa itu dipegang sampai selesai. Jangan keliru. Dari sampai sini kan banyak tekanan, banyak perubahan yang akan terjadi. Tapi itu kembali lagi, kita kan udah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selagi itu baik, terus jalani. Ya itu sih. Itu dia. Ingat ya, jadi ketika keinginan kalian untuk kuliah, mimpinya apa, itu yang dikejar ya kayak satu titik fokus, titik itu fokus aja. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lihat kiri kanan ya. Betul, apalagi dengan lingkungan, bener kan ya. Kalau kita biasa dari daerah ke kota gitu, ke Pekanbaru, ke mall lah setiap hari kan, jangan kayak gitu. Ya gitu kan. Balik lagi ingat kita di sini ngapain, tujuannya apa itu mesti diingat. Ya paling mentok kalau kalian nggak bisa itu, ingatlah orang tua. Ya, kembali lagi. Masya Allah, berceramah nanti amal-amal ini. Ingat, ya itulah ya, tujuannya apa, fokus aja ke sana. Jadi kalau nanti udah fokus, udah menghasilkan uang, kuliahnya lancar, nilainya bagus, dicarikan kerja, dapat penghasilan, nah barulah kalau mau cuci mata, cucilah matanya ya kan. Nah, mau skincarean, pakai uang sendiri ya kan. Luar biasa ya kan. Tepuk tangan. Ini ada nggak sih momen yang tidak pernah terlupakan selama kuliah di sinilah terutama? Ada nggak? Hal yang lucu mungkin atau yang sampai menguras keringat dan air mata? Ya. Mungkin apa ya? Apa momen yang paling berkesan? Oh, pertama ada saat pelajaran ini PR ya, yang semester komunikasi PR. Personal development PD. Ya, PD. Di situ kan kita dari segi penampilan kan memang harus totalitas ya di sini ya. Tahu sendiri dari uniform, terus pakai heels. Itu pertama kalinya. Jadi di sini kan awal kali saya mau masuk kan mau kerja di bank. Tapi saya sadar sebenarnya untuk postur tubuh kurang tinggi. Jadi kebetulan kan yang ngajarin PD itu Mr. Zack. Mr. Zack. Jadi saya konsultasi tuh sama Mr. Zack. Mister, saya nanti kan kedepannya mau kerja di bank. Jadi ini gimana? Apa yang harus saya benahi gitu? Jadi di sana kan ada yang namanya kalau belajar PD sama Mr. Zack, cara jalan aja kita itu dinilai gitu. Itu sih yang pertama kali, untuk pertama kalinya pakai heels 7 cm gitu. 7 cm? 7 cm karena ya menyesuaikan ya, karena kurang tinggi. Di situ kan ya untuk pertama kalinya pakai heels 7 cm itu ngeri ya. Ngeri. Sampai lecet-lecet berarti dong? Ya pasti ada. Ya pastilah ya. Ada tiga. Luar biasa. Tapi itu balik lagi, kebiasaan itu kan bawa dampak baik ya sama betul. kita. Sehari, seminggu, sebulan mungkin ya lecet. Ya setelah itu 3 bulan ya lari-lari pakai itu pun udah bisa gitu. Jadi kalau telat pun lampe T3 pun lewat gitu kan. Iya. Biar nggak telat ya kan, luar biasa. Pernah bolos nggak sih? Jujur aja lah. Bolos kuliah gitu, bolos kuliah ya. Bolos kuliah sih nggak pernah. Nggak pernah. Terlalu rajin nggak sih? Pernah lah sekali gitu. Nggak pernah. Wah, luar biasa. Sakit gitu? Enggak juga, Mister. Nggak ada celahnya nih. Mau nyari celah nggak ada celah nih. Aduh. Oke, berarti nggak pernah izin, nggak pernah bolos. Tapi nggak pernah dona loh. Prima dona kampus, duta kampus dulu. Gini,
Ngasih langsung miss jangan. Kenapa emang ya? Dia apa ya? Pagar dirinya bagus banget. Maksudnya kayak yang dia bisa ngontrol. Oh ini belum waktunya. Ini waktunya belajar. Oh ya kalau urusan laki-laki itu nanti. Gitu. Padahal yang ngejar jangan tanya nih. Iya. Yang ngejar sampai sekarang kayaknya masih ada ngantri Masih nak ada. di luar kita. Luar biasa. Berarti memang enggak konsisten, enggak mau ini dulu. Berarti selama kuliah kemarin ya yang dekat pasti banyak kan. Tapi enggak deketin, yang tapi ngedeketin. nggak pernah jebol gitu loh. enggak pernah jebol. Enggak. Wah, ini ininya jimatnya kuat kayaknya. Luar biasa ya. Berarti memang gimana sih tipsnya biar kita nggak jebol gitu? Iya, maksudnya kan kita butuh dong. Kan namanya kita anak muda, jiwa Pasti muda. ngeliat temen ada pasangan Iya, ada hasrat. kan tahu sendiri kalau LP3I kan, wah sekelas biasa Iya. gitu kan. Kalau saya lagi gimana untuk membentengi dirinya tuh? Pakai jimat apa itu, ritual atau apa? Apa ya? Nggak ada sih sebenarnya, cuman ya ingat lagi itu satu yang sebenarnya saya pesan pertama. Tujuan kesini itu apa gitu. Jangan lihat kiri kanan gitu. Fokus sama tujuannya. Ya ada yang deketin ya selagi bisa jadi teman nggak. Kalau misalnya lebih dari itu maaf gitu. Karena fokus dulu gitu. Fokus. Mm-mm. Nggak ada celah emang susah nyari celahnya. Mungkin nanti adiknya kita undang lah. Siapa tahu ada celah kan. Oke, berarti memang fokus ya. Itu balik lagi teman-teman. Jadi fokus saja dulu. Jadi janganlah teman sekelas ada yang pacaran, tahan dulu. Belum waktunya. Umur kalian masih muda. Nanti aja. Kalau udah berkarir tuh baru. Tapi itu gempor-gemporan loh, serius. Yang ngejar dia nih. Iya, Dan dia bisa nggak ada respon. nggak ada respon. Cuma baik. Berarti memang bestinya cewek semua berarti ya. Ya. Luar biasa. Miss Winda membuka kartu guys. Oke, ini berarti teman-teman nih ya yang mau mendekatin kakak Sheila ini butuh proses dan perjuangan yang lebih kayaknya ya. Jadi persiapkan diri matang-matang kalian. Oke, untuk menjebol hatinya tuh susah berarti ya. Oke, luar biasa. Kak Sheila, tadi kan tujuannya benar-benar ya berarti harus fokus dulu sampai ke sana barulah mencari yang lain gitu ya kan. Nah, berarti saat ini fokus ke S1, Ya. nanti S2, Kan mau jadi dosen S3. ya di sini, Mas? Iya, mau jadi dosen di sini. Kalau ada kesempatannya bisa. Weh. Pada Pak Zainal Nasrun mohon ya kan ditunggu sampai S2-nya selesai ya. Kita support ya kan, Pengen mau jadi dosen ya, dosen praktisi berarti ya. Ya. Iya. Keren. Kerja sama bareng Pak Amin. Kerja sama bareng Pak Amin. Dosen Pak Amin dulu berarti? Iya, benar. Enak lah. Dosennya Pak Amin. Luar biasa. Oke, Kak Sheila ini dong main sosial media nggak sih? Oh, ada. Boleh di-spill nggak? Eh, Instagramnya, Langsung TikToknya? nggak mau. Langsung nggak mau ya? Langsung aja. Tiba-tiba ada DM, Oke. nama saya jodoh. Iya benar. Oke, kita skip aja lah ya. Kenal aja boleh lah ya. Yang tahu nanti yang kenal email aja berarti. Oke, Kak Sheila terakhir dong kasih pesan kalau tadi kan untuk teman-teman kita ya, untuk anak SMA dong. Ini kan pasti ada nih adik-adik kita yang bingung atau masih berpikirannya rumet, harus ini harus itu. Lalu kasih masukan dong ke teman-teman nih. Atau mungkin ngajak ke sini karena sudah terbukti atau gimana gitu. Silakan. Oke, untuk adik-adik yang SMA, masih SMA di sini, yang masih bingung nanti mau kemana, kuliah di mana, kakak cuma pesan satu sih, tentuin dulu mau jadi apa yang dituju gitu. Jangan kuliah habis itu bingung, aku mau jadi apa ya ntar ya gitu. Jangan bingungnya pas saat udah kuliah gitu. Jadi sebelum kuliah kita harus tahu dulu kita mau kemana nantinya gitu. Jadi kalau untuk kakak sendiri apa ya, sebisa mungkin karena kakak juga anak pertama ya, jadi sebisa mungkin di mindset kakak itu cepat jadi seorang yang mandiri gitu. Jadi kan karena anak pertama kan ya bisa bantu adik gitu Iya, ya, betul. bisa lepas dari orang tua lah, Betul. minimal itu gitu. Jadi untuk itu kan kita harus butuh ya pendidikan ya, untuk zaman sekarang pendidikan.
dibarengin sama karir, kerjaan. Betul. Ya salah satu kampus yang bisa ngantarin adik-adik sekalian ya di LP3I ya. Betul, betul. Karena kakak sendiri ya sebagai testimoni ya. Karena sebelumnya kakak juga ragu. Yang pertama kali kakak bilang, dulunya taunya cuman ya apa ya, Undri, UIN, Umbri gitu ya. Dan nggak tahu mau jadi apa nantinya gitu. Makanya pentingnya itu kita mau jadi apa ke depannya, apa yang harus kita tuju itu harus tahu dulu. Jangan nanti udah ya penting aku kuliah dulu deh. Nanti jadi apanya ya nanti, pikirinnya nanti gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nanti ya jadi apa ya, kuliah ya percuma gitu. Sebenarnya sih nggak ada pendidikannya percuma. Cuman kalau telat mikir jadinya ya, telat menentukan pilihan kita kemana sih gitu. Jadi penting untuk adik-adik sekalian sebelum melakukan menjalani jenjang selanjutnya, pendidikan selanjutnya gitu sih. Itu dia. Jadi teman-teman ya kan, itu tadi pikirkan dulu pengennya jadi apa nantinya. Kalau pengennya jadi politikus ya ambil jurusannya sesuai dengan itu. Kalau pengen menjadi hakim ya sesuai, berarti ambil hukum. Kalau pengen cepat kerja atau pengen di dunia usaha atau dunia industri ya pilih yang jurusannya sesuai gitu. Jadi jangan ketika kuliah baru gitu ya kan, nah akhirnya nggak masuk, bolos, DO kan, nggak mau yang kita seperti itu ya. Nah bener tuh. Jadi itu tadi intinya adalah yang tadi itu. Jadi kalau mau kuliahnya di LP3 itu intinya. Tadi terusnya pertanyaan apa ya? Sudah lupa ternyata. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Sela sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat mungkin ya. Kita nggak tahu ya kan. Sudah hadir ke kampus, sudah berbagi cerita, sudah membagikan ceritanya kepada teman-teman TikTok yang ada di yang nonton, yang setia. Oke, mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi lah ya. Kita undang ke program-program yang lain ya kan. Oke, terima kasih Kak Sela sekali lagi. Teman-teman semuanya, kita ambil dari konten ini hal yang baiknya, yang buruknya dibuang, yang baiknya direnungkan, diambil pelajarannya. Ya kan? Gitu dia. Sok bijak aja ya kan. Oke, terima kasih kepada Kak Sela. Saya Nei selaku host yang sendiri ya kan, co-hostnya nggak tahu kemana ya kan, mengucapkan terima kasih kepada yang setia menonton TikTok. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa dulu like dulu, share dulu, komen dulu, terus subscribe. Subscribe-nya yang penting ya kan, nggak semuanya sih ditonton sampai habis ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tentunya ketemu lagi sama saya, nggak tahu sama yang satunya lagi nggak tahu ya. Kita tunggu aja untuk episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga teman-teman, sampai jumpa, dadah.